Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku dosen pengkampu dari mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Ekuitas Pemilik. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Wahyu Ramadan dengan NIM akhir 062, kemudian ada Rizka Amalia Rahmawati dengan NIM akhir 064, lalu ada Muhammad Muntasir dengan NIM akhir 295, dan ada Ahmad Fahri Zamil Saputra dengan NIM akhir 409, kemudian Dinda Putri Nurhaliza dengan NIM akhir 413, dan yang terakhir Aprilita Dina Anggraini dengan NIM akhir 455. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep paradigma antropologis dan deduktif. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait antropologis atau biasa juga disebut sebagai induktif. Nah, paradigma ini dimulai dengan pengamatan spesifik dan kesimpulannya nanti bakalan digeneralisasikan. Nah, jadi induktif ini peneliti sebagai pengamat itu harus jujur tanpa prasangka dan bias dan dengan pikiran yang tidak memihak, mencatat apa yang mereka amati, kemudian pengamatan ini membentuk dasar di mana teori dan hukum nanti bakalan dibangun yang membentuk pengetahuan ilmiah. Jadi dalam penelitian ini bisa saja terjadi pemalsuan gitu. Dalam penelitian induktif tidak ada teori yang diterapkan pada awal penelitian dan peneliti memiliki kebebasan penuh dalam hal menentukan jalannya penelitian. Nah, menurut Bennett sendiri, pendekatan induktif itu termasuk mencari pola berdasarkan pengamatan dan mengembangkan teori untuk pola tersebut melalui hipotesis. Nah, sedangkan dalam akuntansi sendiri, proses induksi diawali dengan pengamatan data akuntansi, unit pelaporan seperti penjualan, pembelian, rasio keuangan, arus kas, utang, modal, dan banyak data lain yang dapat dijangkau melalui sistem informasi akuntansi. Lalu untuk kelebihannya sendiri itu antropologis ini tidak ada kebutuhan untuk kerangka atau model fabrikasi apapun. Jadi tidak dibutuhkan kerangka teoritis dan sebagainya. Lalu untuk kekurangannya sendiri bisa jadi para peneliti itu dapat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka yang terbatas tentang relasi dan data penelitian sehingga mungkin saja penelitian bisa dipalsukan seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu ada kritik lain terkait antropologis ini di mana induksi ini dapat ambigu dari beberapa istilahnya untuk menguji sebuah teori, apa arti istilah cukup besar atau kondisi yang beragam. Jadi masalah lain dari penerapan pendekatan induktif dalam akuntansi itu perbedaan antara data mentah perusahaan. Jadi dapat menjadi faktor utama pemicunya. Oke, next. Ya, selanjutnya terkait paradigma deduktif. Nah, kebalikan dari induktif tadi, pendekatan deduktif ini merupakan pengembangan jadi asumsi berdasarkan teori yang udah ada sehingga membentuk rencana penelitian untuk menguji asumsi. Jadi diambil dari teori yang udah ada sebelumnya lalu dikembangkan lagi. Kemudian ketika metode deduktif diterapkan untuk proyek penelitian, penulis merumuskan serangkaian hipotesis yang perlu diuji dan selanjutnya menggunakan metodologi yang relevan sehingga menguji hipotesis tersebut. Jadi hasilnya itu harus berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Karakteristik dari paradigma deduktif ini ada 5 diantaranya yakni jika premis penalaran deduktif diterima, maka kesimpulannya harus diterima juga. Nah, semisal ada premis baru yang ditambahkan ke argumen, maka kesimpulannya harus tetap mengikuti. Isi hasil secara implisit itu dinyatakan dalam premis sehingga membuat argumen tersebut menjadi argumen non ampliatif. Lalu argumen deduktif juga valid atau tidak valid dan tidak ada tingkat validitas. Lalu tidak ada pilihan atau keputusan dalam menerapkan argumen tersebut dan tidak ada penilaian yang diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. Dan next. Nah, selanjutnya ini terkait deduktif kerangka deduktif itu dapat dilihat pada gambar di samping itu. Jadi tahap pertama itu dimulai dengan pembentukan teori akuntansi dengan menggunakan pendekatan deduktif. Ya, dengan menentukan konsep dasar akuntansi kayak konsep utama kepemilikan dan entitas unit pelaporan. Lalu tahap selanjutnya setelah tahap pembentukan teori itu tahap bagaimana tergantung juga pada tahap tadi pembentukan teori menyatakan tujuan akuntansi. Jadi tujuannya itu untuk apa gitu, penelitian tersebut. Lalu selanjutnya itu mengikuti tujuan setelah tujuan ada postulat akan diklarifikasi yang tergantung pada tahap selanjutnya. Jadi kemudian prinsip aturan dan prosedur diambil dari prinsip-prinsip yang ditetapkan menggunakan penerapan deduktif. Jadi eh, postulat tadi tergantung pada prinsip aturan dan prosedur yang diambil dari prinsip-prinsip yang ditetapkan menggunakan penerapan deduktif tadi. Lalu di dalam pendekatan deduktif itu metode penelitian tidak bergantung pada sistem akuntansi saat ini dalam kondisi apapun. Jadi selanjutnya berdasarkan pendekatan ini asumsi teori akan ditentukan dengan jelas. Dengan demikian mereka dapat dipelajari dengan cermat sehingga mengakibatkan jika ada ketidaksepakatan atas hasilnya argumen akan dengan cepat diarahkan ke penyebab utama perselisihan tadi. Dan next. Baik, selanjutnya yaitu paradigma laba yang sebenarnya. Jadi, mohon maaf, laba merupakan suatu peningkatan kekayaan bersih. Subjek permasalahan mendasar bagi penerapan paradigma laba yang sebenarnya diantaranya yaitu penyusunan suatu teori akuntansi berdasarkan pada pemikiran yang logis, normatif, dan ketegasan konseptual. Lalu kemudian suatu konsep laba yang ideal pada metode lain selain metode biaya historis.
Perbedaan laba pada akuntansi dan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa konsep ideal seringkali sulit diterapkan dalam praktik. Selain itu, juga harus dipertimbangkan apakah laba ekonomi benar-benar dapat diukur dengan pasti atau justru sulit untuk ditentukan. Kemudian yaitu teori yang muncul dari paradigma laba sebenarnya menyajikan alternatif-alternatif sistem akuntansi pada biaya historis. Secara umum terdapat 5 teori yang dapat diidentifikasikan. Di antaranya itu ada satu, akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan atau bisa dibilang daya beli saat ini. Kemudian yang kedua adalah akuntansi pada biaya penggantian. Lalu yang ketiga, akuntansi pada nilai pembatasan. Kemudian yang keempat yaitu akuntansi kontemporer secara kontinu atau dapat dikatakan dengan nilai bersih yang direalisasikan. Kemudian yang kelima yaitu akuntansi nilai sekarang. Nah, masing-masing teori di atas itu menyajikan metode-metode alternatif dari penilaian aktiva dan penentuan laba yang diduga dapat mengatasi kelemahan dari sistem akuntansi biaya historis. Paradigma laba sebenarnya dalam konsep laba itu menggunakan pemikiran yang logis dan analitis untuk menyusun teori akuntansi atau menilai keunggulan metode penentuan laba di luar akuntansi pada biaya historis. Kemudian paradigma ini berkembang dari prinsip dasar hingga metode yang lebih spesifik. Baik, selanjutnya paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan dalam akuntansi. Next slide. Nah, di paradigma ini menekankan bahwa informasi akuntansi seharusnya berguna untuk pengambilan keputusan, bukan semata-mata mencerminkan realitas ekonomi. Fokus utamanya adalah relevansi informasi bagi para pengguna, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang rasional. Nah, di sini ada dua pandangan dari Raymond Chambers dan George Omey. Dari Raymond Chambers sendiri tidak terlalu menekankan pada pendekatan model keputusan. Ia lebih fokus pada nilai kegunaan dari setara kas lancar sebagai dasar teori akuntansi. Sedangkan untuk George Omey sendiri, meski tidak secara eksplisit mengusung model keputusan, menyusun daftar laporan menyusun daftar kegunaan laporan keuangan diantaranya slide. Nah, jadi Josomen menyusun 10 eh, 10 dasar ya. Yang pertama ini laporan pertanggungjawaban manajemen atau stewardship, yang kedua dasar kebijakan fiskal, yang ketiga penilaian legalitas dividen, yang keempat pedoman distribusi dividen, yang kelima dasar pemberian kredit, yang keenam informasi bagi calon investor, yang ketujuh evaluasi nilai investasi, yang kedelapan alat supervisi pemerintah, yang kesembilan dasar regulasi harga, dan yang terakhir dasar perpajakan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan sistem akuntansi dalam paradigma kegunaan keputusan eh, dan model keputusan. Nah, yang pertama ada menyediakan informasi yang relevan dengan model-model pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, mengecualikan informasi yang tidak berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang efektif. Yang ketiga, fokus pada tingkah laku pengguna informasi yang terbukti efisien dalam mencapai tujuan mereka. Nah, itu dia tiga tujuan dari sistem akuntansi dalam paradigma ini. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada dua teori dalam paradigma ini. Yang pertama, teori berbasis model keputusan. Nah, ini contohnya pemrograman linear, penganggaran modal, analisis sewa versus beli, atau buat versus beli. Nah, teori yang kedua ini ada teori berbasis peristiwa ekonomi. Contohnya kebangkrutan, merger, akuisisi, obligasi, dan lainnya. Nah, untuk pendekatan empiris dalam paradigma ini, penganut paradigma ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengukur kegunaan informasi akuntansi. Contohnya, yang pertama ada analisis diskriminan untuk mengelompokkan entitas berdasarkan karakteristik keuangan. Dan yang kedua, mengukur kemampuan prediktif dari data akuntansi terhadap keputusan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau perilaku pasar agregat dan individu. Untuk yang pertama yaitu kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar agregat. Paradigma ini menekankan bahwa keputusan akuntansi sebaiknya dievaluasi berdasarkan bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku pasar secara keseluruhan, bukan hanya individu. Untuk fokus utamanya adalah respon pasar agregat terhadap informasi akuntansi dan bagaimana harga-harga di pasar modal berubah karena adanya informasi baru. Secara garis besar, pendekatan ini melihat reaksi kolektif pasar modal, misalnya pergerakan harga saham sebagai indikator utama dalam menilai kegunaan informasi akuntansi. Dasar teori yang digunakan pada paradigma ini menyatakan bahwa harga pasar mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, pasar merespons cepat terhadap informasi baru. Yang ketiga, tidak ada keuntungan abnormal yang konsisten jika semua informasi sudah terrefleksi dalam harga. Beberapa teori yang masuk dalam paradigma perilaku pasar agregat antara lain ada model pasar efisien, hipotesis pasar efisien, model penetapan harga aktiva modal atau CAPM, teori penetapan harga arbitrase atau APT, teori equilibrium harga opsi. Selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam paradigma. Yang pertama ada model pasar. Pada model ini akan dilakukan analisis hubungan antara harga dan informasi. Yang kedua model estimasi beta, digunakan untuk mengukur risiko sistematis suatu saham. Yang ketiga metodologi studi peristiwa atau event study, menilai dampak pengumuman informasi terhadap harga pasar. Yang keempat ada model penilaian dari Ohson, yaitu menilai nilai perusahaan berdasarkan laba dan nilai buku.
Lalu yang kelima ada model evaluasi neraca tingkat harga, digunakan untuk menganalisis valuasi berdasarkan laporan keuangan. Yang keenam, model muatan informasi dari laba, digunakan untuk menganalisis informasi apa yang terkandung dalam laba. Yang ketujuh atau yang terakhir, model hubungan antara laba dan pengambilan keputusan, digunakan untuk menilai seberapa besar laba mempengaruhi keputusan investor. Selanjutnya yaitu kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar individu. Di sini paradigma ini menekankan bagaimana individu atau pengguna informasi akuntansi merespon informasi dalam konteks pengambilan keputusan. Fokus utamanya adalah perilaku pengguna terhadap informasi akuntansi, baik akuntan maupun non-akuntan. William Burns mengusulkan hubungan antara pengguna informasi akuntansi dan relevansinya terhadap pengambilan keputusan. Tujuan penelitian akuntansi ini memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks akuntansi, menjelaskan bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan oleh individu. Kemudian teori-teori yang untuk mendukung keputusan perilaku individu ini, yang pertama yaitu relativisme kognitif dalam akuntansi, yang dimana teori ini pandangannya bahwa pemahaman dan persepsi individu terhadap informasi akuntansi bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing. Yang kedua yaitu relativisme kultural dalam akuntansi, yang dimana menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi cara seseorang menafsirkan dan merespon informasi akuntansi. Misalnya, budaya kolektif dan versus individualisme akan punya pendekatan berbeda dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu dampak perilakuan dari informasi akuntansi, yang dimana fokus pada bagaimana perilaku pengguna berubah karena pengaruh penyajiannya atau isi informasi akuntansi seperti framing, tekanan waktu, atau persepsi resiko. Teori yang keempat yaitu relativisme linguistik dalam akuntansi, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan bisa mempengaruhi pemahaman dan penafsiran penggunanya. Yang kelima, hipotesis fungsional dan fiksasi data, yang dimana teori ini menyatakan bahwa pengguna cenderung terpaku pada angka tertentu, yaitu fiksasi data, dan menggunakan informasi hanya sesuai fungsi formalnya tanpa menggali konteks lebih dalam. Yang keenam, hipotesis induksi informasi, bahwa individu itu membentuk kesimpulan berdasarkan informasi terbatas atau sebagian, yang kadang menimbulkan bias atau keputusan yang keliru. Untuk teori yang ketujuh yaitu hipotesis organisasional dan kelonggaran penganggaran, yang dimana fokus pada bagaimana struktur organisasi dan adanya kelonggaran dalam penganggaran. Teori yang kedelapan yaitu pendekatan kontingensi terhadap perancangan sistem akuntansi. Sistem akuntansi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, struktur organisasi, dan karakteristik individu agar efektif digunakan. Untuk teori yang sembilan yaitu penganggaran partisipatif dan kinerja, menjelaskan bahwa melibatkan karyawan dalam proses penyusunan anggaran dan dapat meningkatkan rasa memiliki dan memotivasi pencapaian kinerja yang lebih baik. Untuk teori yang terakhir yaitu model pemrosesan informasi manusia, yang dimana menjelaskan cara berpikir manusia memproses informasi saat mengambil keputusan. Mencakup model lensa, yaitu melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, model pertimbangan probabilistik, yaitu mempertimbangkan kemungkinan sebelum bertindak. Yang ketiga, model perilaku keputusan, yaitu proses yang terjadi sebelum keputusan final dibuat. Yang keempat, pendekatan gaya kognitif, setiap orang punya cara berpikir dan mengolah informasi yang berbeda. Untuk itu, paradigma ini cenderung untuk menggunakan seluruh metode yang didukung oleh teknik-teknik observasi, wawancara, dan kuesioner, serta percobaan adalah metode yang disukai. Selanjutnya terdapat paradigma informasi atau ekonomi. Next slide. Yang pertama terdapat kerangka kerja Velta. Velta mengusulkan kerangka untuk menilai nilai suatu perubahan dalam keputusan informasi yang didasarkan pada komponen-komponen berikut. Pertama, tindakan-tindakan yang dapat diambil setiap periode. Kedua, fungsi pengembalian berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ketiga, hubungan probabilistik antara peristiwa masa lalu dan masa depan. Keempat, sinyal dan peristiwa dalam sistem informasi, baik yang lampau maupun yang akan datang. Kelima, aturan pengambilan keputusan berdasarkan sinyal-sinyal yang tersedia. Next slide. Yang kedua yaitu pandangan Grandal. Grandal menilai paradigma ini berguna untuk perkembangan teori akuntansi masa depan dengan menentukan pendekatan ekonomi informasi terapan, yaitu pengakuan eksplisit terhadap semua komponen dalam model informasi atau ekonomi serta perluasan ruang lingkup desain akuntansi untuk mencakup komponen-komponen tersebut. Yang ketiga, gagasan utama dari paradigma ini adalah pertama, informasi adalah komoditas ekonomi. Yang kedua, perolehan informasi dilihat sebagai pilihan ekonomi. Yang ketiga, nilai informasi manfaat teori keputusan dan teori ekonomi. Next slide. Yang keempat, relevansi dengan akuntansi akrual. Paradigma ini mendukung akuntansi akrual dengan alasan laba akrual memberikan lebih banyak informasi daripada sistem arus kas. Akuntansi akrual adalah cara efisien untuk menyampaikan informasi tambahan tersebut. Dan terakhir, manfaat dari informasi tambahan lebih biaya penyampaiannya. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.